Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menyatakan akan merilis evaluasi terkait proyek tol laut pada 2017. Indikator keberhasilan proyek ini mulai dari biaya logistik hingga disparitas harga, serta dampaknya bagi perkembangan ekonomi wilayah yang dilewati tol laut. Saat ini Bappenas tengah mengevaluasi dan mengukur keberhasilan proyek tol laut. Bappenas akan dibantu oleh Badan Kerjasama Pembangunan Jerman atau GIS. Diharapkan jika tol laut berjalan optimal, biaya logistik otomatis juga akan menurun. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015-2019, pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik dari 26% menjadi 19,2%. Penurunan biaya logistik diharapkan datang dari laut sebesar 3,8% dan dari darat sebesar 3%. Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia mendukung program tol laut Presiden Joko Widodo. Namun ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Untuk membahasnya kita telah bersama Sekretaris Jenderal Indonesia Ship Owners Association atau INSA, Budi Halim. Pak Budi Halim, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Berita Satu TV. Sama-sama. Seperti disebutkan tadi bahwa Bappenas akan mengevaluasi tol laut. Nah, kalau dari INSA sendiri selama ini evaluasinya seperti apa? Kalau programnya sendiri itu baik, tapi sebelum kita bicara mengenai program segala macam, mungkinnya ada baiknya kita definisi dari tol laut itu sendiri. Itu kan yang diinginkan oleh Presiden kita Jokowi, dia menginginkan logistik supportnya itu dari seluruh pelabuhan-pelabuhan besar, mensupport pelabuhan kecil, sehingga itu tercapai semua kelancaran distribusi dari logistik dengan harga yang terjangkau oleh penghuni setempat, gitu. Jadi bagaimana logistik murah di setiap pelosok Nusantara kita ini. Iya. Nah, keberhasilannya itu kalau secara harga sekarang tuh udah berhasil. Sudah ada penurunan harga? Sudah penurunan harga yang drastis. Ya, kalau kita bicara semen di Irian Jaya yang dulunya 1 juta per sak, sekarang tuh udah turun sekitar 70.000, paling mahal 100.000. Artinya sudah turun drastis sekali. Tapi itu hanya temporary tentunya. Ya, untuk jangka panjang ya saya harapkan pemerintah punya grand strategi yang jelas secara nasional. Oke. Ini kan ukurannya banyak nih Pak, mulai dari disparitas harga, lalu biaya logistik. Bagaimana dengan biaya logistik? Apakah memang sudah tampak signifikan? Ya, kalau kita bicara biaya logistik, kita bicara tol laut, ada logistik murah tadi seperti saya sampaikan. Artinya kalau kita mau murah, itu harus kapal itu adalah membawa barang yang cukup banyak. Artinya unit price-nya atau satuannya menjadi lebih murah. Nah, itu yang kita inginkan gitu loh. Nah, sekarang kalau dari program pemerintah itu adalah pelabuhan-pelabuhannya supaya dibuat infrastruktur yang cukup untuk kapal sandar yang lebih besar. Ya, juga kita bawa ke sananya lebih murah. Yang kedua, bahwa return cargo atau kargo angkutan baliknya itu juga harus tersedia. Sementara ini tidak tersedia. Itu yang membuat paling signifikan sekali sehingga logistik di daerah-daerah terpencil itu menjadi mahal. Nah, itu kenapa Pak? Return cargo yang balik dari Indonesia Timur ke Indonesia Barat itu yang kosong ya? Atau betul, karena mahal? dari timur itu biasanya mereka ada karet, ada kayu, ada produk-produk dari sana yang rotan segala macam itu dibawa dengan kapal-kapal kayu ke Jakarta atau ke Surabaya, baru di stuffing di kontainer di Jakarta atau Surabaya. Kalau dia buat produk itu di sana, semi produk aja di daerahnya sendiri seperti di Irian Jaya, itu alangkah baiknya dan mereka bisa langsung stuffing di kontainer. Nah, itu yang bagusnya. Makanya saya sarankan kepada pemerintah jangan memberikan PSO aja kepada transportasi melalui PT PLNI, tapi berikanlah subsidi kepada pengusaha lokal setempat supaya mereka memproduksi produknya di dalam daerahnya tersendiri. Oke, sehingga bisa bawa ke ini. Ada return kargonya yang itu, sehingga menjadi lebih murah. Oke, tapi PSO dan itu untuk ini jangka panjang. PSO ini tidak salah kan Pak? PSO untuk jangka pendek yes, tidak salah. Tapi sampai berapa lama? Karena PSO ini kan cukup besar. Yuk bayangkan untuk program tahun 2015 saja itu hanya 2 trayek di sana, itu pemerintah mengeluarkan 30 miliar. 30 miliar? 30 miliar. Ya, untuk 3 trayek yang pertama itu. Oke, Bapak tadi menyebutkan soal harga ya, disparitas harga tapi hanya sementara. Hanya program sementara. Ini maksudnya apa Pak? Apakah subsidinya salah gitu atau tidak lagi berlangsung atau gimana? Karena tujuan pemerintah sementara ini adalah memberikan keringanan kepada penduduk setempat supaya logistik itu menjadi murah. Tapi untuk jangka panjangnya saya kira subsidi ini bukan kepada transportasi atau berupa PSO, tapi subsidi kepada pengusaha setempat supaya mereka tuh bisa memproduksi produk-produk daerahnya itu yang dijadikan angkutan baliknya kepada angkutan kapal kita sehingga transportasi itu menjadi murah. Dan itu tuh jangka panjang akan lebih baik karena
produksi mereka itu akan meningkat. Oke, tapi kan kita ketahui bahwa kalau mengembangkan industri itu kan butuh waktu yang cukup lama. Betul. Jadi jangka pendeknya adalah memberikan subsidi. Betul. Iya. Tapi langkah itu berarti tepat kan? Langkah itu hanya untuk sementara tepat. Jadi maksudnya kalau misalnya tapi untuk subsidi paralelnya itu untuk selesai, kedepannya, nanti harga bisa naik lagi. Iya, pasti. Pasti. Dan itu yang kita harapkan, karena sementara ini kan ada beberapa. Sekarang waktu tahun 2015 itu ada 3 rute yang ditrayekkan. Dari mulai Tanjung Perak ada 2 kapal, dari Tanjung Priuk ada 1 kapal, semuanya adalah arahnya ke timur ke Irian Jaya. Iya. Nah itu aja saya lihat sudah berat sekali untuk PSO-nya pemerintah. Anda bayangkan PSO dari pemerintah kan larinya dari mana? Kan dari pajak-pajak kita. Termasuk pengusaha pelayaran juga yang bayar pajak sekarang digunakan untuk PSO gitu. Oke, ini kita sudah berbicara masalah rute-rute ya Pak Iya. ya. Dari rute yang dikembangkan oleh pemerintah tahun 2015 pertama ada 3 ya? Ada 3. 3 rute. Anda Betul. sendiri melihat 3 rute itu seperti apa? Apakah cukup atau masih kurang atau gimana? Sebetulnya kalau bicara begini Andi ya, kalau rute-rute seluruh Indonesia itu sudah terjangkau atau terlayani oleh kapal-kapal swasta. Cuma kapal swasta ini kan mereka memperhitungkan secara komersial. Karena mereka mencari untung yang pertama, dan yang kedua juga dia kalau tidak ada muatan dia tidak akan hadir. Nah, yang diinginkan oleh pemerintah adalah ada muatan tidak ada muatan, kapal tetap hadir ke sana gitu loh. Supaya kan kalau swasta katanya suka ngetem Pak. Nah, kalau dibicara ngetem itu salah Bu. Anda bayangkan coba kalau kapal itu 1 hari tidak beroperasi, itu urusannya sudah ribuan dolar. Kalau dirupiahkan itu udah belasan juta rupiah atau puluhan juta rupiah. Nggak mungkin kapal ngetem. Yang ada adalah efisiensi. Jadi kalau memang tidak efisien ke pelabuhan tertentu, dia tidak datang. Tapi kalau memang ada muatan, baru dia hadirkan ke sana kapalnya. Itu pola pikir swasta selama Pola pikir ini. swasta. Nah, sekarang pemerintah menginginkan ada muatan, tidak ada muatan, kapal jalan seperti busway. Ya kalau kapal kita kan kapal-kapal swasta ini bukan... Belum bisa mengikuti permintaan pemerintah seperti itu ya? Bukan belum bisa Ibu. Sebetulnya kalau kita memang mau jalankan Ani, itu bisa-bisa saja. Cuma siapa yang harus membayarkan ini semua? Kecuali kalau swasta diberikan PSO juga seperti PT Pelni. Kita bisa lakukan itu. Artinya swasta butuh insentif? Bukan insentif. Kalau kita nggak ada insentif sebetulnya, kita bukan harapkan insentif. Kita harapkan adalah treatment yang sama. Kalau kita berikan pesaing yang diberikan PSO, kita tidak, ya kita tidak bisa. Oke, kita akan bicara lebih lanjut nih soal PSO untuk swasta ini, tapi di segmen berikutnya Pak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.